Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan melakukan tutorial ekspor data dari beberapa database. Yang pertama, kita akan coba ekspor data dari database Dimension. Yang pertama, silahkan cari Dimension di kolom pencarian. Kemudian kita klik untuk masuk ke website Dimension. Tampilannya akan seperti ini, kemudian kita pilih login. Nah, tampilannya seperti ini. Apabila sudah memiliki akun, maka biasanya email akunnya di sini sudah ada. Apabila belum, kita lakukan register for free. Kemudian kita masukkan email yang belum kita daftarkan sebelumnya. Kita pilih next. Kemudian di sini kita masukkan data diri. Untuk organization-nya silahkan masukkan tempat bekerja saja. Kemudian tipenya kita pilih institusional saja. Kemudian masukkan di sini pekerjaannya apa. Dan kita buat password. Untuk passwordnya sendiri, syaratnya di sini harus ada 12 karakter atau lebih. Kemudian gunakan nomor, gunakan simbol, dan harus ada huruf kecil dan huruf besar. Kita buat saja di sini. Kemudian kita centang, lalu kita create account. Nah, nanti akan ada email masuk ke email kita dari Dimension, kita lihat. Nah, ini sudah ada ya. Kemudian kita verify email kita. Setelah melakukan verifikasi, kemudian kita akan masuk ke akun atau ke database Dimension dan tampilannya seperti ini. Di sini kita sudah punya akun ya, terlihat sudah ada nama kita di sini. Dan ini adalah tampilan Dimension yang mana kita sudah bisa mencari publikasi atau mencari data yang ingin kita cari. Di sini ada beberapa jenis data, ada publikasi, ada dataset, kemudian untuk paten dan lainnya ini premium yang jadi untuk akun yang gratis kita hanya bisa mengakses publikasi dan dataset saja. Kemudian di sini ada filter dan di sini ada analytical views-nya. Nah, mungkin kita langsung saja coba mencari data yang akan kemudian kita ekspor. Bisa masuk ke kolom pencarian, kemudian masukkan kata kunci yang ingin kita cari. Ini misalkan saya memasukkan, oh salah. Kita gunakan boolean operator atau menyesuaikan. Nah, di sini pemilihannya bisa full data, bisa title dan abstrak saja, atau doi saja. Nah, kita pilih full data saja, sehingga nanti data yang munculnya lebih banyak dan lebih beragam. Kita klik enter, kemudian kita lihat hasil pencariannya. Nah, di sini terlihat terdapat 350.000 lebih publikasi. Di sini cukup banyak ya. Nah, kemudian di sini ada filter yang mungkin bisa kita gunakan untuk mempersempit hasil pencarian. Misalnya kita gunakan untuk tahunnya dari 2020 saja, kemudian 21, dan seterusnya sampai 2025. Kemudian kita klik limit to-nya. Nah, di sini untuk hasilnya sudah berkurang. Kemudian di sini ada filter lain yang bisa digunakan. Nah, apabila sudah sesuai publikasi jumlahnya berapa dan filternya sudah dimaksimalkan,
Kemudian kita akan melakukan ekspor, di sini saya langsung saja. Setelah itu kita langsung klik di sini, save atau export result. Nah, seperti di video sebelumnya disampaikan bahwa apabila dimension itu, ketika kita ingin menggunakan post viewers dari database dimension, maka formatnya harus CSV atau CSV. Jadi, ketika kita ingin ekspor full record-nya, di sini kita pilihnya CSV yang ini. Ya, baru kemudian kita ekspor atau dia juga sudah memberikan pilihan untuk bibliometric mapping. Nah, kita juga bisa memilih ini, berarti dia sudah menyesuaikan dengan kebutuhan dari post viewers atau dari site space juga. Atau kita ekspor untuk reference manager. Ini juga bisa, opsinya ada beberapa. Jadi silakan dipilih. Apabila memilihnya export full record, gunakan CSV apabila menggunakannya untuk keperluan bibliometric mapping ya tadi untuk post viewers, atau bisa juga langsung pilih bibliometric mapping untuk post viewersnya, atau apabila ingin dimasukkan ke database manager reference misalkan ke Mendeley atau Zotero, silakan pilih yang ini dan pilih format yang mana yang ingin digunakan. Kita pilih yang ini saja. Kemudian ini bisa di-checklist atau tidak. Apabila di-checklist, maka nanti hasilnya itu akan dikirimkan via email bahwa menyatakan ekspornya sudah bisa di-download. Apabila tidak di-checklist, maka tidak akan ada notifikasi ke email. Kemudian kita klik export. Nah, dia tidak akan langsung terdownload, tapi dia akan masuknya ke export center. Export center itu ada di akun. Kita klik akunnya, kemudian kita masuk ke menu export center. Ini adalah hasil ekspor tadi. Di sini masih in progress. Apabila dia sudah bisa di-download, maka di sini akan ada tampilan untuk opsi untuk mendownload hasil ekspor tersebut. Di sini sudah muncul hasil ekspornya. Apabila dia sudah bisa kita download, maka di sini akan ada pilihan download. Kita download saja. Kemudian kita simpan di folder yang kita inginkan. Ingin disimpannya di mana? Misalkan kita pilih di download saja. Nah, di sini file name-nya bisa kita ganti sesuai yang kita inginkan untuk berikutnya kita akan melakukan ekspor data dari database PubMed. Caranya kurang lebih sama seperti dimension. Pertama, silakan masuk ke Google, kemudian di kolom pencarian, masukkan kata kunci PubMed, lalu masuk ke database-nya. Apabila belum memiliki akun, silakan buat akun terlebih dahulu, diikuti saja prosesnya. Kemudian apabila sudah memiliki akun, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini sudah ada akun saya, ada emailnya. Nah, di sini sudah ada basic search. Bisa langsung search di sini atau kita bisa gunakan advanced search. Nah, di advanced search ini, di sini kita bisa masukkan kata kunci yang ingin kita cari. Misalkan saya ingin mencari soal cancer. Kemudian kata kunci ini ingin dicari di mana, apakah di seluruh tubuh atau di seluruh jenis artikel, kemudian di seluruh tubuh artikel, atau hanya di bagian tertentu. Saya ingin carinya di judul saja, jadi nanti kata cancer ini harus muncul di judul publikasi yang nanti akan muncul. Kemudian kita pilih booleannya di sini, saya menggunakan N, cancer, kemudian tambah caring. Masih N juga. Kemudian kita search. Ini hasil pencariannya untuk cancer dan caring. Yang kita carinya di judul itu terdapat 679 hasil dari tahun 1966 sampai 2025. Di sini bisa dimaksimalkan untuk filternya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, untuk ekspornya, kita masuk ke menu save, kita klik. Nah, kemudian kita save citation-nya dengan ada pilihan. Dipilih dulu apakah pilihannya itu hanya ingin hasil yang ada di page ini, berarti ada beberapa hanya 10 saja, atau seluruh hasil pencarian.
Apabila seluruh hasil pencarian berarti tadi 679 hasil. Nah, di sini kemudian formatnya untuk menggunakannya di Fast Viewers maka harus dipilihnya PubMed. Apabila yang lain hasilnya TXT tapi ketika dimasukkan ke PubMed dia akan error. Nah, yang berhasil itu PubMed. Kita klik PubMed di sini, baru kita create file, kemudian dia akan otomatis mendownload. Kita simpan saja di sini, namanya bisa disesuaikan, kemudian kita save. Ya, hasilnya sudah terdownload. Berikutnya kita akan ekspor data dari database Scopus. Di sini saya menggunakan aplikasi Publish or Perish. Karena untuk mengakses publikasi di database Scopus kita harus berlangganan terlebih dahulu. Apabila menggunakan aplikasi Publish or Perish, kita tinggal memasukkan kunci API, lalu kita bisa mengakses publikasi dari database Scopus. Untuk penggunaan Publish or Perish sendiri nanti ada di video terpisah. Untuk sekarang kita akan melakukan pencarian di database Scopus, kemudian menyimpan hasilnya untuk keperluan Fast Viewers. Ya, nanti tampilannya akan seperti ini, tampilan Publish or Perish, kemudian kita klik database yang ingin kita gunakan, kemudian kita pilih menu pencariannya, ingin mencari apakah berdasarkan penulis atau mencari berdasarkan title words. Ini adalah ketika kita masukkan kata kunci di sini, maka kata kunci tersebut akan dicari dari judul artikelnya atau judul publikasi. Atau kita mencari dari kata kunci, dari keyword yang ada di abstrak ya, ada kata kunci. Nah, nanti dicarinya dari situ. Di sini saya akan menggunakan title words. Saya akan masukkan ini, kemudian tahunnya 5 tahun terakhir, kemudian kita klik cari atau search. Ya, ditemukan. Ini hasilnya, hasil pencariannya. Bisa untuk paper details-nya di sini ketika kita klik salah satu judul, maka di sini akan muncul detailnya apa. Nah, detailnya di sini bisa terlihat. Kemudian apabila ingin mengakses artikel tersebut, bisa mengklik Open Publisher Version. Nanti dia akan mengalihkan kita ke website di mana artikel tersebut bisa kita akses. Nah, kemudian untuk menyimpan hasil pencarian ini, nah kita bisa mengklik Save Result. Nah, kemudian resultnya kita bisa simpan sesuai kebutuhan. Apabila digunakannya untuk Fast Viewers, maka kita downloadnya dalam bentuk CSV. Atau apabila ingin kita gunakannya untuk Mendeley, kita masukkan ke Mendeley, maka bisa gunakan yang RIS atau yang APA Reference dan seterusnya. Oke, kita akan download berdasarkan dalam bentuk CSV maksudnya. Ya, kemudian kita simpan di sini. Ya, sudah tersimpan. Nah, nanti hasil tab tersebut akan kita gunakan di Fast Viewers. Berikutnya, kita akan melakukan ekspor dari database Reference Manager. Di sini saya menggunakan Mendeley. Silakan Ibu Bapak buka Mendeley Reference Manager atau Mendeley desktop-nya. Nah, kemudian untuk melakukan ekspor, silakan pilih artikel mana saja yang ingin diekspor. Bisa dipilih satu-satu sesuai dengan kebutuhan, atau di sini saya akan coba pilih semua dulu saja. Nah, di sini, nah kemudian di sini akan ada pilihan export. Kita klik. Nah, untuk dari reference manager itu ada 3 format file yang bisa kita pakai. Yang pertama itu RIS, EndNote, dan RefWorks atau TXT. Untuk BIP masih belum mendukung di Fast Viewers-nya sehingga kita bisa gunakan dua ini, EndNote atau RIS. Nah, di sini saya akan ekspor menjadi RIS saja. Kita klik. Nah, kemudian kita simpan hasil ekspornya di folder yang sudah ditentukan.
dan kita